Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kira-kira suara saya dengar ya? Insya Allah masuk ya. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk suaranya. Masuk. Yang saya hormati para asatidz dari Al-Quran, wabil khusus Ustaz Mukhlisin, Ustaz Lisin selaku koordinator, dan juga para asatidz yang lain. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang mengikuti secara daring, yang sudah bergabung di Google Meet. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa nakhusu khususan ila al-imamainil jalilain Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa al-Imam Ahmad as-Sawi wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada ayat kemarin, pada ayat ke-28 surah An-Naba. Maka insya Allah di pertemuan hari ini kita selesaikan sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-40 dari surah An-Naba. Ini berarti nanti insya Allah kita bisa menyelesaikan kajian tafsir di bait ini mulai dari Al-Fatihah lalu juz 30 ya. Mungkin ada presensi khusus santri bait yang ketika ikut tidak pernah absen, baik secara dulu offline maupun daring. Nanti akan diajak oleh Ustaz Lisin, tidak tahu diajak kemana. Diajak untuk ke bait. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 28 kemarin adalah wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ya. Yang mana di lanjutannya ini sesungguhnya mulai dari wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ini masih terkait erat dengan penduduk neraka. Nanti baru di ayat berikutnya innal muttaqina mafaza, yaitu ayat 31. Ini mulai ayat yang terkait dengan penduduk surga. Sekedar review sedikit. Jadi penduduk neraka itulah yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Di dalam penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menafsirkan bardan itu dengan nauman. Jadi penduduk neraka itu tidak kober istirahat, tidak sempat untuk tidur karena saking pedihnya merasakan siksa. Ini orang itu kan bisa istirahat itu kan kalau tidur. Makanya dulu di ayat-ayat sebelumnya kan ada wa ja'alna al-laila libasa. Kan begitu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lah al-lail sebagai libas itu sebagai waktu untuk istirahat. Kan begitu. Kalau orang nggak bisa istirahat, maka ya kalau orang hidup di dunia saja ini akan hidup ketika melek, ketika bangun itu biasanya rasanya itu sudah beda. Tidak bisa produktif karena istirahatnya kurang. Kita ambil contoh saja, ini contoh kecil saja untuk ibrah. Orang yang sedang sakit flu atau batuk, itu kalau baru tidur sebentar kemudian batuk ngelilir mana, itu kan sangat menyiksa. Padahal itu baru di dunia.
Naudzubillah, apalagi kemudian jadi penduduk neraka itu. Jadi tidak sempat untuk tidur karena siksanya luar biasa. Nah ini penyebabnya termasuk wakadzabu bi ayatina. Ayat itu menggunakan jamak. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah termasuk ayat-ayat Al-Qur'an ya. Itu pemaparannya sudah sedemikian banyak. Belum lagi tanda-tanda yang bersifat fenomena alam. Sunnatullah. Itu kan penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kok mereka tetap tidak beriman, justru malah melakukan kidzaba ay takdziba. Jadi mendustakan. Nah, lanjutannya wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kullu syai'in ay minal a'mal. Jadi kullu syai' di situ diartikan minal a'mal, yaitu seluruh amal-amal perbuatan. Kalau ini terkait dengan penduduk neraka, maka kalau disebut kulla syai', kulnya itu adalah setiap-tiap. Jadi bukan makna sebagian ini setiap-tiap amal yang mereka lakukan. Kalau penduduk neraka berarti amalnya amal yang buruk. Itu semuanya sudah dihitung. Makanya lanjutannya ahsayna. Ahsa itu dari akar kata ha dan sod, haso, hason, haso ya. Haso itu makna asalnya itu kerikil. Nah, kerikil itu dulu orang-orang Arab itu biasanya kalau menghitung sesuatu yang rinci, itu mereka itu mengumpulkan kerikil-kerikil kecil itu untuk hitungannya itu biar tidak meleset. Karena zaman dulu belum ada tasbih yang elektronik, itu kan belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada itu, ngitung suruh baca sholawat berapa kali, berapa ribu itu terukur sudah. Nah, bahkan sekarang sudah ada yang tasbih elektronik itu yang disambungkan dengan Bluetooth kan sudah ada, dengan HP. Nah, jadi dari situ kemudian maknanya ini berkembang. Kalau ahsa yuhsi itu maknanya adalah menghitung dengan cermat dan teliti, tidak ada yang terlewatkan. Makanya Allah itu menantang orang-orang yang tidak percaya dengan ungkapan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kalian menghitung, menakar-nakar, itu kalian tidak mampu menghinggakannya. Artinya menghinggakannya itu tidak bisa kita mengkalkulasi secara rinci. Itu tidak bisa. Nah ini, makanya di sini penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli ahsaynahu ay bobatnahu. Jadi bobot itu kan secara teliti. Makanya orang yang bobit itu kan betul-betul hafalannya itu teliti dan jarang salah, hampir tidak pernah salah. Makanya ada orang yang thiqah, bobit, barang itu kan, itu syarat-syarat perawi kan begitu. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba ay kutuban fil lauhil mahfuz linujaziya alaihi wa min dzalika takdzibuhum bil Qur'an. Nah, sebabnya hal tersebut adalah mereka mendustakan Al-Qur'an. Jadi semua itu sudah dicatat. Karena kan manusia itu kan didampingi oleh malaikat pencatat. Ini yang dulu pernah kita bahas di dalam tafsir surah Al-Infitar, kan begitu. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kan begitu. Innal abrara lafi na'im, sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim. Dan itu tidak akan meleset, tidak akan tertukar. Jadi kitab catatan tidak akan kijolan. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia itu catatan terima rapot tuh kadang-kadang mungkin gurunya pas nyatet, karena gurunya juga manusia ya. Itu nilai temannya, apalagi dulu itu anak saya waktu, nggak tahu kalau sekarang ya, itu waktu tematik itu kan uraiannya. Ananda ini. Itu yang masuk itu nama temannya. Karena kopas ya tidak teliti karena manusia. Jadi mestinya namanya diganti, kelewatan tidak diganti. Ini kalau di akhirat tidak mungkin. Ini bukan saya, ini punya teman saya. Oh, tidak bisa. Itu sudah wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Nah, ayat kemudian fadzuqu, ayat 30. Ini yang menarik. Kalau kita amati, ketika menceritakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Qur'an, lalu menceritakan penduduk neraka, itu mulai dari inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, ya, labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Itu semua menggunakan kata ganti orang ketiga.
hum. La yadzukuna ay hum, yang tadhin tadi itu al-kafirin, yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah tadi itu, yang mereka membangkang itu semuanya menggunakan menggunakan kata ganti orang ketiga, persona ketiga. Nah, ketika di ayat ini setelah dinyatakan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, tiba-tiba fadzuku, langsung khitabnya orang kedua. Jadi ada peralihan, ini namanya iltifat. Jadi dalam kajian bahasa Arab, dalam kajian nahwu, ini disebut dengan iltifat. Iltifat itu mengalihkan lawan bicara dari yang asalnya mengkisahkan orang ketiga, lalu kemudian langsung ke orang kedua. Mestinya kalau ini orang ketiga tetap, itu menggunakan falyadzuku, kan begitu. Tapi ini fadzuku. Nah, ini kata mufassir, ini ada satu kesan. Ini menunjukkan kemurkaan Allah yang luar biasa. Ya. Jadi kayak orang umpama ada dosen atau ada ustadz mengingatkan murid-muridnya. Mengingatkan secara umum. Dari satu kelas, ayo kalian ini yang rajin, penting begini. Ternyata ada yang membangkang. Itu biasanya kalau gregetan itu langsung dari yang asalnya umum, kalian yang asalnya umum, pokoknya murid-murid kan begitu ya, tiba-tiba langsung kalian, kamu. Nah itu sudah berarti kemarahannya lebih. Nah sama Allah juga begitu, ketika fadzuku, peralihan dari ghaib ke khitab mukhatab, ini menunjukkan murka yang luar biasa. Apalagi dikuatkan dengan falan nazidakum illa azaba. Lan itu dalam ilmu bahasa Arab, lan itu bedanya dengan la. Para santri bait Al-Qur'an ini, kalau asatidnya insya Allah sudah paham semua ini. Kalau lan itu bedanya tidak akan. Ya, kalau ada illa berarti tidak akan ditambah kecuali yang kecualinya itu. Kalaupun ada tambahan mesti berupa azab. Atau lan itu bisa masuk, kemudian ada hatta, yang setelah hatta itu nanti baru bisa menghilangkan, seperti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau ada orang yang sudah menginfakkan harta-harta yang sangat dia cintai, maka dia tanalul bir gitu loh. Tapi kalau lan saja tidak ada belakangnya, ya dia tidak akan. Beda dengan la. Kalau la itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau lan itu lebih kuat. Makanya di sini kesannya yang pertama, peralihan dhamir tadi, kata ganti fadzuku, dikuatkan dengan falan nazida. Kami benar-benar tidak akan menambah kepada kalian illa azaba, kecuali siksa. Di sini penjelasan Imam Al-Mahalli, ai fauqa azabikum. Jadi siksa itu ditambah. Ini kalau kita pahami, bisa jadi bentuknya, kualitasnya atau kuantitasnya atau siksanya sebenarnya sama, cuman orang di neraka itu kan semakin lama dia semakin merasa sumpek, maka rasa siksanya semakin berat. Gini. Kan kemarin di ayat yang ini jazaa'u wifaqa. Jazaa'u wifaqa itu sebagai balasan yang setimpal. Artinya begini, Allah tidak mungkin menzalimi hambanya kecuali sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ya. Tapi kenapa kok di sini falan nazidakum illa azaba? Karena orang itu semakin lama dia di neraka, maka dari sisi yang mereka rasakan itu semakin tersiksa. Dan mereka kalau orang yang memang musyrik, memang kafir, tidak ada iman sama sekali, itu tidak ada harapan untuk bisa keluar dari neraka. Jadi sudah sumpah ke karuan. Tapi kalau orang yang masih ada kalimat tauhid di dalam hatinya, dia masih punya harapan untuk dientas dari neraka. Itu pun semakin berat yang dirasakan, tapi tetap ada harapan. Itu bedanya. Kita ini kalau berada di satu tempat yang kita tidak nyaman, ya, umpama lo ya,
Kita tinggal di sebuah perumahan, kita ngontrak. Ternyata lingkungan sekitar kita itu tidak memberikan rasa nyaman. Itu masih rumah itu bagus gitu ya. Itu kadang-kadang itu sudah kita pinginnya pindah. Kate pindah itu wis kadung bayar 2 tahun, wah begitu. Sudah kadung bayar, tapi pasti punya harapan nanti 2 tahun. Tapi semakin hari 1 tahun, kok suwi menuju 2 tahun itu. Tapi kalau suasananya itu enak, lingkungannya mendukung untuk kegiatan keagamaan, kontrakannya juga larang, aksesnya kemana-mana mudah. Wah, itu kontrak 5 tahun, itu rasanya baru kemarin, kok cepet men kontrakan moro wis entek. Jadi begitu, itu kalau kontrakan. Rumah juga begitu. Kadang rumah sudah kadang beli, ternyata lingkungan tidak mendukung, itu sangat berpengaruh kadang-kadang. Kalau apa yang ada di dalam rumah itu kan tergantung kita yang menciptakan. Bagaimana kita ini menciptakan baiti jannati, itu harus kita mulai dari dalam rumah. Cuman ya kumang, tapi jenis ini masyarakat ya ono ae. Kita kalau mau enjoy dalam segala hal ya bukan di dunia namanya ya. Sudah pindah ke surga. Kalau di surga itu nanti dilanjutkan innal muttaqina mafaza, itu tidak ada keluhan sama sekali itu. Tapi lah jenenge omongane tonggo itu yo ono ae gitu. Yang penting ngono ya ngono, tapi ojo ngono gitu, gak nemen-nemen. Ya. Kita lanjutkan. Nah, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Jadi sekali lagi saya ulang, yang dimaksud ditambah azabnya itu bisa jadi dari sisi rasa orang yang disiksa itu. Nah kan kalau kita lihat di ayat yang lainnya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ganti lagi kulitnya, pasang lagi agar liyadzukul azab. Ini kan ternyata pernah diteliti. Manusia itu merasakan siksa yang luar biasa itu ketika ada di lapisan kulit itu. Makanya kulit itu ada sekian lapisan yang itu di situ rasa sakitnya di situ. Makanya dikembalikan lagi kulitnya, ngelontok lagi. Ya. Contoh ketika kita ditusuk jarum saja untuk infus, itu kalau sudah masuk ke dalam, sudah melewati lapisan kulit itu, langsung masuk ke urat untuk masukkan cairannya itu sudah tidak terasa sakit. Kecuali kalau ada perubahan ya, geser di benakno sakit lagi, karena itu sudah menembus lapisan kulit. Nah itu nanti masuk ilmu kedokteran. Makanya kedokteran itu di kadaver itu kan bahas tentang kulit saja itu beberapa pertemuan kan. Dibuka lapisannya, dan seterusnya. Ternyata ini semua merekam aktivitas kita. Itu nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Nah, fauqa azabikum. Setelah memaparkan hal yang terkait dengan orang-orang musyrikin yang mereka kafirin, yang mereka menjadi ahlun nar, maka Allah memaparkan 2 hal. 2 hal ini bertolak belakang untuk menunjukkan dan untuk apa istilahnya, memberi pilihan. Kamu kalau taat, ini nanti balasannya. Makanya lanjutannya innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqin, sesungguhnya iku hak bagi orang-orang bertakwa. Apa mafazan, yaitu ai makana fauzin fil jannah. Itu dalam tafsir Jalalain begini. Mafaz itu dari faza yafuzu fauzan. Mafaz itu adalah bentuk sigot kalimat atau kata yang menunjukkan tempat dan juga waktu. Jadi di surga itulah waktunya dan tempatnya orang muttaqin itu mendapatkan keuntungan, memetik keuntungan, mendapatkan keselamatan. Innalil muttaqina mafaza. Ya. Orang muttaqin itu memang berat. Muttaqin itu berat. Kan jadi orang baik itu berat. Tapi oleh Allah dihargai, diberi anugerah yang luar biasa. Karena rahmat dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Orang yang menjaga ketakwaannya, orang muttaqin itu kan digambarkan dalam banyak ayat itu kan. Hubungan secara vertikal dengan Allah itu baik, keimanannya baik.
Itu pondasi. Lalu hubungan dengan sesama makhluk, interaksinya juga baik. Makanya kemarin sempat kita kaji, sempat kita singgung gitu. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, itu tidak hanya melakukan seketika itu, tetapi ini urusan apa istilahnya ya? Urusan bagaimana orang itu punya jiwa memberi. Punya jiwa memberi yang berlebih dibanding jiwa untuk meminta. Jadi punya moral-moral yang kuat. Terus lagi, orang bertakwa itu ya, itu ngempet apa ya? Ngempet hal-hal yang dilarang itu sesungguhnya berat. Saya itu pernah ngaji ke Gus Baha itu, dicontohkan sama beliau gini. Kayak ustadz-ustadz ini atau gus-gus ini atau ustadz-ustadz itu ya. Itu jangankan naudzubillah ya, datang ke lokalisasi itu ndelok dangdutan ae wis mikir ini. Kalau saya nonton dangdutan, kemudian salah satu kontrol, bukan karena manusia tapi itu kontrol cara Allah menjaga kita, ini yang kita syukuri. Nanti kalau dilihat umpama ada santri baca Quran, loh Ustaz kok di sini, loh kan tidak enak itu. Akhirnya kan hati yang mungkin ada dorongan sebagai sisi hawa nafsu, ya, karena manusia itu ada unsur hawa nafsu yang itu ada pada jasad manusia. Ini kalau kita tarik lebih jauh ya, ini dulu pernah kita bahas di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu kan sebagaimana Allah ketika menciptakan Adam, fa'idha sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya secara fisik itu. Ternyata fisik saja itu belum hidup. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah aku tiupkan di dalam jasad itu adalah sebagian dari ruh ciptaanku. Faqa'u lahu sajidin. Berarti dari ayat ini bisa kita pahami itu dua. Sisi jasmani itulah tempatnya hawa nafsu. Ada nafsu makan, itu kan fisik. Ada nafsu makan kaitannya dengan perut. Ada nafsu bawahnya perut. Ya, naluri terkait dengan, mohon maaf, seksualitas. Ini kalau orang muttaqin, dia tidak gampang-gampang menyalurkan ini kecuali yang sudah ditetapkan syariatnya oleh Allah. Nah, aspek kedua itu adalah aspek batin, ruh. Lah ruh inilah yang membawa kebaikan, keimanan, ketakwaan. Nah, roh ini harus mampu untuk mengendalikan jasmani yang di dalamnya ada hawa nafsu. Karena kalau tidak, yang bahaya itu kalau roh ini dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga jasmani ini menundukkan rohani, ini yang terjadi, sehingga inilah yang memenuhi neraka jahanam nanti. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Tapi kalau ruh kita yang ada keimanan sama ketakwaan itu mampu memanage hawa nafsu kita, jadi hawa nafsu tidak bisa dibunuh, tapi dimanage sesuai dengan syariat. Makanya dalam Islam itu ada penyalurannya dengan menikah. Karena menikah itu hikmahnya luar biasa. Itu ada hifdzun nasal. Hifdzun nasal itu menjaga kelestarian hidup manusia sehingga punya keturunan. Yang dari keturunan itu yang paling inti, inilah yang akan menegakkan kalimat tauhid. Intinya kan di situ. Jadi orang bertakwa itu tidak gampang. Itu butuh perjuangan, butuh ngempet tadi. Ada orang bertakwa, so oke, duitnya akeh. Dia karena punya iman, dia menahan. Sebenarnya mohon maaf ya, secara zahir dia bisa saja dengan uang sekian ratus juta itu bisa, mohon maaf, membeli cewek sana. Tapi karena punya iman, dia tahan itu. Kan begitu. Dan seterusnya. Maka nanti balasannya itu di surgalah nanti adalah mafaza, yaitu tempat mendapatkan keberuntungan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Kan begitu. Jadi penduduk surga itulah mereka orang-orang yang al-faizun. Jadi secara bahasa faza yafuzu itu dimaknai
orang yang diselamatkan dari mara bahaya sekaligus dia mendapatkan keuntungan atau anugerah sesuatu yang diperoleh dari Allah. Itu namanya fauz. Faqad faza fauzan 'azima. Makanya orang yang diselamatkan dari neraka, itu kan ayatnya kan gitu. Faman zuhziha 'anil nar. Berarti dia diselamatkan dari mara bahaya. Kalau sudah diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan mereka dimasukkan ke surga, berarti sudah memperoleh anugerah, memperoleh fasilitas. Maka faqad faz, mereka itu benar-benar apa? Man itu adalah benar-benar orang yang faz. Faz itu beruntung. Nah, tempatnya di mana? Di surga. Nah, barulah kemudian keuntungan itu dijelaskan. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Yang pertama di ayat 32, hadaik itu jamak dari hadiqah. Ya. Ai basatin. Badalun min mafaza. Jadi hadaika itu kedudukannya sebagai badal. Badal itu menjelaskan bentuk mafazanya apa. Oh, yang pertama ini loh bentuknya, hadaik. Apa hadaik itu? Yaitu kebun-kebun. Wa a'naba, inab, jamaknya a'nab, dan buah anggur. Ya. Ini ada kesan dari para mufassir. Kesan yang pertama nanti di surga itu disediakan kebun. Kalau disebut dengan hadiqah, itu kebun yang luas, yang tanamannya lebat, yang menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Ya. Wa a'naba, ada buahnya. Ada yang mendapatkan kesan begini. Berarti di surga itu soal makanan itu sudah dijamin. Ini berarti kebutuhan yang sifatnya konsumsi untuk perut. Kan tadi ketika di dunia orang muttaqin itu dilatih untuk memanage perutnya, termasuk kewajiban puasa. Besok kan kita puasa nih. Ya. Itu yang halal saja itu ada manajemennya. Oh, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Nek durung wayahe maghrib. Jadi kalau sudah fajar shottik mulai puasa sampai terbenamnya matahari, barulah boleh makan. Padahal makanan di siang hari ya kita beli sendiri, tapi diatur oleh Allah. Loh kan berarti orang bertakwa itu ngempet. Nah, termasuk kalaupun di luar kondisi yang tidak puasa, orang-orang bertakwa itu ngempet tidak makan makanan yang diharamkan. Ya, itu nanti kalau kita bicara tentang hikmatut tasyri', kenapa hikmahnya kok diharamkan, itu ternyata luar biasa. Lahmul khinzir, daging babi itu kenapa kok diharamkan? Itu ternyata memang kandungannya itu membahayakan bagi manusia, bagi tubuh manusia. Darah itu mengapa kok diharamkan? Karena darah itu kan kotor. Oh, dalam tubuh kita aja darah itu kotor kan, makanya dicuci oleh ginjal. Maka orang yang ginjalnya sudah tidak fungsi atau persentase fungsinya berkurang, maka dia ada namanya cuci darah. Nah, darah yang keluar ketika disembelih itu kan mengeluarkan darah-darah kotor itu, makanya itu haram. Nah, orang yang makanan halal saja banyak kok kemudian makan makanan yang haram. Lah orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, itu semuanya diterabas. Kalau kita ada aturannya, makanya nanti balasannya di surga itu dapat konsumsi makanan yang VIP. Jangan khawatir. Ketika disebut buah-buahan, maka Al-Quran seringkali begini, para asatid dan para santribet. Itu bukan maksudnya, kan buah-buahan itu sesungguhnya makanan tambahan. Kalau kita lihat di masyarakat kita aja, buah itu kan lebih mahal dibanding makanan pokok nasi. Uang beras saja sekarang sudah mahal ya. Sekarang per 5 kilo kan sudah 80.000 lebih. Padahal dulu 50 gitu. Nah, saya tidak bahas ini, nanti ketahuan nanti. Tapi muka-muka diparingi rezeki yang lancar, halal, bagi baik, sehingga tetap bisa terbeli dengan kondisi perekonomian seperti saat ini ya. Nah, beras, orang itu kadang dengan uang penghasilan yang sudah pas, itu tidak lagi mikir buah. Yang penting bahan pokoknya tercukupi.
beras, minyak, ya, apalagi tepung kalau diperlukan untuk nepungnya apa, ya sembako itulah 9 bahan pokok. Jadi nggak mikir buah. Ya mungkin kalau asatid itu nggak mikir buah karena buahnya datang sendiri. Sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim itu warzuqhum minats tsamarat. Nah, sama dengan doanya Nabi Ibrahim itu, orang yang takwanya betul-betul bagus, menjaga sholatnya, termasuk anak keturunannya beliau atau siapapun orangnya, itu ketika warzuqhum minats tsamarat itu bukan berarti hanya makan buah, tidak makan makanan pokok, enggak. Tapi buah itu ada setelah makanan pokok itu beres. Kayak tadi itu logikanya, analoginya, kiasnya kayak gitu tadi. Orang itu kalau penghasilnya pas-pasan, mesti yang didahulukan itu makanan pokok. Tapi ada lagi orang yang ternyata makanan pokoknya itu bukan beras, tapi rokok. Kayak iso tuku beras gak apa-apa, yang penting tuku rokok. Ini repot ini. Nanti yang kasihan keluarganya ini. Mohon maaf ini. Nggak tahu santribet, tapi insya Allah nggak ada di santribet sini. Jadi yang lain nggak ada. Jadi penghasilannya harus ngepas, tapi rokok jalan terus. Tapi ya sembuh lah, wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan kembali ke tadi itu. Jadi ketika disebutkan hadaiqa wa a'naba, itu berarti kebutuhan secara konsumsi sampai buah-buahan itu terpenuhi. Berarti makanan pokok sudah tidak ada masalah. Mau makan apa saja boleh. Bahkan yang dulu diharamkan di dunia, nanti ketika di surga sudah boleh semuanya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan. Loh, dulu kenapa kok Nabi Adam tuh ada yang tidak boleh didekati? Wah, kemudian muncul asumsi-asumsi. Surga yang ditempati Adam itu apakah sama dengan surga yang nanti kita masuk atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi ada pendapat kayak begitu, itu ada. Ini surganya beda. Ada yang menyatakan itu hanya contoh, termasuk untuk latihan Adam, surganya sama. Tapi Nabi Adam dilatih, ada larangan untuk nanti ketika di dunia itu. Karena di dunia itu ada banyak larangan. Nah ternyata strategi iblis ketika menggoda, strateginya ya begitu. Ketika menggoda Adam dengan Hawa di surga, sama dengan ketika menggoda anak cucu Adam ketika di dunia ini. Jadi koyok-koyok enak, koyok-koyok api, pokoknya mesti ditunjukkan yang baik-baik. Ya, saya ini menasihati kamu beneran, koyok-koyok api-api, ya kan? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Syajaratil khuld itu apa? Buah pohon keabadian. Jadi kalau makan buah itu dia akan abadi di surga, mendapatkan aneka fasilitas. Wah, itu ternyata sekarang di dunia juga begitu. Ada orang yang diiming-imingi, udahlah enak ini terus saja. Bicara tentang jabatan, dan syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Kerajaan yang tidak pernah punah, tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Kita kembali ke lanjutannya. Wa kawa'iba atroba, ayat 23. Wa kawa'ib. Di sini kalau di terjemahan Kementerian Agama itu diterjemahkan gadis-gadis molek. Itu kawaib. Atroba yang sebaya. Jadi seusia. Kalau kita lihat secara bahasa, kawaib itu jamak dari ka'ib. Itu dari kaf, ain, ba, ka'ab. Yang ka'ab itu maknanya itu bisa tumit kaki, bisa mata kaki. Bentuknya tumit kan begitu. Kalau itu dinisbatkan digunakan untuk gadis-gadis, ini mohon maaf ya, ini penafsiran, ini penjelasan dari sisi bahasa. Maka yang dimaksud itu gadis-gadis molek yang mohon maaf itu yang mereka masih menginjak usia remaja, yang payudaranya baru tumbuh seperti tumit tadi itu. Ya nggak gede banget, tapi segitu. Itu sehingga digambarkan seperti kawaib. Ya nanti bidadari-bidadari itu seperti itu. Yang itu, mohon maaf, biasanya orang laki-laki, biasanya loh ya, itu secara naluri laki-laki yang dilandasi oleh nafsu, itu tertarik ketika melihat gadis-gadis yang demikian. Orang laki-laki itu kan lebih tertarik melihat gadis-gadis yang baru remaja-remaja, mohon maaf, dibanding itu sudah mak-mak. Cuman kalau para asatid ini, karena al-muttaqin, sehingga baru dulu sudah astagfirullahaladzim, langsung dingkluk. Ada yang ditutup matanya, astagfirullahaladzim, gini ya. Tapi naluri sebagai laki-laki, ini kita bicara naluri loh ya.
Cuman kan kita ini kemarin sudah sempat kita singgung juga ya, kuda jantan itu. Karena kuda tidak punya syariat, maka kuda itu kalau lihat pokoknya kuda betina, us kayal-kayal gak karuan. Kalau jenengan kan enggak. Nabi kan sudah memberi isyarat kalau kalian sedang di luar rumah. Saya lupa teks hadisnya itu ada. Lalu melihat ada perempuan yang kalian ada tertarik dalam hati, maka segeralah pulang temui istri panjenengan. Karena apa yang ada pada perempuan itu podo semuanya ada pada istri panjenengan. Hanya cuma kadang-kadang manusia itu pikirannya nakal. Nek ngono ya apa ya? Mungkin begitu loh ya. Itu kalau orang nggak punya iman. Tapi kalau asatid berarti enggak, itu santri bed juga enggak beneran, bukan enggak jauh beda, enggak. Jadi kita masih punya rem. Kan kalau katanya Mbah Nun itu kan hidup ini harus pintar ngegas dan ngerem. Nah ngerem inilah, ini ngempet lagi-lagi kan. Makanya kalau kita kaitkan dengan muttaqin ketika di dunia yang ngempet kayak tadi itu, ojo khawatir nanti di surga itu halal semua. Dan yang paling indah, yang paling cantik di antara bidadari-bidadari itu adalah pasangan-pasangan panjenengan semua. Jadi istri kita yang di dunia biasa-biasa itu ternyata nanti di akhirat itu, di surga itu ngalahkan bidadari. Jadi kalau ada istri-istri yang merasa biasa, tidak begitu cantik, jangan khawatir, nanti jadi cantik itu. Jangan kayak ceritanya Gus Baha itu, ada orang Indonesia itu berangkat haji atau umroh ya. Begitu di sana nangis tidak karu-karuan. Ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Apa ingat dosa-dosa? Enggak. Aku ndek omah tak kira bojoku wis paling ayu, jebule ndek kene bojoku paling elek. Karena ketemu dengan orang dari Uzbekistan, orang Turki. Ayo satu izin pengalaman sudah umroh balik-balik. Yang bawaannya sudah beda dengan orang Indonesia. Loh, itu karena Ustadz di sini punya iman walaupun secara nafsu naluri laki-laki seret lewat, ayu ngerti, tapi langsung menundukkan. Itu berarti kan bisa ngempet. Lah ngempet itulah yang kemudian mohon maaf ini harap dikondisikan. Nah, tapi gak apa-apa, nanti tafsirnya lebih dulu paham beliau putranya. Ini tafsir Wakawa Iba Atroba ini. Terus usianya sebaya. Jadi gitu ya. Jadi ngempet di dunia itu oleh Allah dipersiapkan balasannya yang luar biasa. Wa kawaiba atroba. Ini berarti kalau yang pertama tadi kesannya adalah Allah menghidangkan dan memberi balasan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perut. Kalau ini terkait dengan kebutuhan naluri seksual. Dan itu halal di surga. Tapi nanti berarti yang sekarang harus ngempet dulu. Jangan sekarang dihalalkan semua. Bahwa kalau sekarang semuanya dianggap halal, diterapkan semua, nanti kalian ngerasa dampaknya di neraka kan begitu. Makanya zina itu termasuk dosa besar. Sekarang tuh Masya Allah perselingkuhan itu, kalau kita gara-gara medsos itu kan sudah banyak. Dan itu mengidap, diidap bukan hanya orang-orang yang biasa, tapi banyak orang yang berpendidikan. Itu juga. Makanya kita ini harus setiap hari itu minta kepada Allah, ya apa caranya kita betul-betul dijaga sampai akhir hayat kita. Karena setan itu ya itu godanya, dia akan selalu menggoda. Wa ka'san dihaqo 34. Dan gelas-gelas yang penuh dengan isi minuman. Ini isi minuman apa? Mufassirin memahami ini minuman ini macam-macam. Ada yang mengatakan khamr. Karena kalau yang lain-lain susu, madu itu kan di dunia sudah ada. Khamr kan terlarang. Tapi khamr di akhirat di surga itu beda dengan khamr di dunia. Ini kalau jenengan tulisannya di surah Muhammad ayat 15 kan, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asid wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Jadi ada sungai-sungai itu yang isi airnya itu adalah khamr. Khamr itu boleh diminum tapi di surga nanti. Ladzatil lisyaribin. Khamrnya beda dengan di dunia. Kalau di dunia khamrnya memabukkan, haram. Makanya orang jangan lalu coba-coba. Ini jangan pernah sekali mencoba walaupun sedikit. Itu kan ada kisah Kiai Barseso itu ya, zaman dulu itu ya. Digoda untuk melakukan zina kuat. Akhirnya godanya lewat apa? Setan godanya yang paling ringan, khamr. Malah nyoba lu didik sak seloki gitu.
Tapi begitu khamr diminum, kesadaran hilang, akhirnya dosa besar yang lain dilakukan, akhirnya berzina. Setelah zina, perempuan itu kemudian dibunuh. Agar kenapa? Agar menghilangkan jejaknya. Itu gara-gara minuman keras. Karena minuman keras itu kan khamr. Khamr itu dari kha mim ra. Mana asalnya itu menutup. Khimar pakai kha ya, itu maknanya kerudung. Kalau himar pakai ha, itu keledai, beda. Kenapa kok kerudung disebut khimar? Karena dia menutup kepala. Kalau khamr itu menutup akal sehat seseorang, mabuk. Lah orang yang mabuk biasanya yang diucapkan lambiar. Ya, la yasma'una fiha lawa wala kidzaba. Tapi nanti di akhirat orang mabuk sekalipun itu tidak ada yang gelambiar. Omongannya semua terkontrol, bahkan bermanfaat. Karena di surga itu mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Orang itu kalau di bawah kendali minuman keras, di bawah kendali narkoba, waduh, itu isinya tidak terkontrol. Kadang dusta, kadang nyakiti orang, ngilokno orang, itu tidak punya perasaan. Karena itu di luar kontrol seseorang. Makanya kalau kita ambil hikmah lagi atau kesan lagi, hadaib, kawaib, waka sandihako, ini bicara mengenai fasilitas yang terkait dengan hiburan. Mohon maaf, di dunia itu loh, enak-enaknya hiburan malam itu apa sih? Dugem, yang disebut dengan dunia gemerlap. Ada diskotik, ya paling ajeb gitu ya, diskotik. Gandengannya apa? Minuman keras. Gandengannya apa? Perempuan. Zina kan itu gandengannya. Mesti itu gandengannya. Mabuk tak sadar lalu masuk kamar hotel, booking kamar. Itu saja. Dan itu mereka koyok-koyok saiki nikmat. Kenapa? Karena dikipasi oleh setan. Koyok-koyok itu hal yang luar biasa. Bahkan ada orang yang sampai melakukan begitu itu bangga. Sekarang tuh ya Allah, memang sudah zamannya ya. Saya kadang-kadang, saya pernah dikasih tahu teman saya itu, ternyata ada podcast itu di YouTube yang isinya itu menceritakan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Wong dengan suami istrinya saja oleh Rasulullah harus ditutup, tidak boleh diceritakan. Karena itu sesuatu yang sakral dan suci. Loh ini enggak. Ini dia bercerita, saya sudah berhubungan dengan sekian laki-laki. Lalu diceritakan, ya Allah. Rusak ini. Dan itu bahaya. Ya. Lah kalau ditonton orang-orang yang belum menikah, itu kemudian menyebabkan ada imajinasi yang bahaya yang bisa menjadikan orang itu terdorong melakukan zina. Nah, hiburan-hiburan ini yang di dunia oleh orang muttaqin itu diempet apa? Ditahan dengan bekal landasan keimanan tadi itu, ya, oleh Allah nanti akan dibalas dengan balasan yang lebih. Bukan balasan yang setimpal, ini lebih balasannya. Makanya ayatnya jazaa'an mir rabbika, ya, atau an hisaba itu difahami adalah pemberian yang banyak sehingga lebih dari cukup. Orang itu kalau cukup bagi Allah, cukup bagiku Allah yang memenuhi kebutuhanku. Hasbiyallah kan begitu. Hasbuk, cukup hanya engkau ya Allah. Itu begini, Allah itu kalau ngasih pemberian, Allah itu kan yang punya segala sesuatu. Itu kalau ngasih pemberian setitik saja, itu bagi Allah titik sedikit, tapi bagi manusia itu hal yang banyak. Jangankan Allah, manusia saja, kalau yang per bulan itu penghasilannya itu 200 juta per bulan, maka uang kalau kemudian dia loman, dia punya sifat jawat yang luar biasa, ya loman, itu nyumbang 10 juta itu tidak ada apa-apanya. Karena 10 juta itu uang kecil dibanding dengan pemasukannya, apalagi semua sudah tercukupi kebutuhannya. Kalau dia punya keimanan, maka dia berjuangnya di wajah hidupi amwalikum, dengan amwalnya. Tapi kalau orang penghasilannya 2 juta, ya suruh mengeluarkan 10 juta, ya mbak aneh kempis-kempis, tekon ndi sing 8 juta kan gitu. Ini kan perbandingan gitu lah. Allah itu yang punya segalanya. Jadi kalau Allah memberikan balasan yang menurut ukuran manusia itu cukup, sesungguhnya bagi Allah itu, bagi manusia itu lebih-lebih dicukupi sudah.
Itu makanya hisaba itu dimaknai sebagai jaza'an mir rabbika ata'an hisaba, itu pemberian yang banyak dari Allah. Ini bedanya dengan tadi itu jaza'an wifaqa. Jadi kalau orang berbuat durhaka itu dibalas sesuai kedurhakaannya. Tapi kalau orang berbuat baik itu dibalas. Dengan hari ini tidak tergoda dengan perempuan-perempuan yang tidak halal, berarti kan bisa menahan. Nanti balasannya, istri jenengan itu jadi perempuan yang terindah dibanding bidadari, sudah gitu disiapkan bidadari yang banyak. Jadi kita bisa semuanya itu. Dan di surga tidak ada rasa cemburu dari pasangan, dari istri. Kalau sekarang kan bawa pulang madu kan jadi masalah, madu yang murni. Istri kan tidak mau di madu. Ini bawaan secara fitrah naluri perempuan. Dan laki-laki yang luar biasa itu tadi, dia tetap pada jalan yang halal, bukan kemudian melakukan naudzubillah perselingkuhan lalu melampiaskan naluri seksualnya itu kepada orang-orang yang tidak halal. Naudzubillah. Lanjutannya, siapa Tuhan yang memberikan balasan yang serba berkecukupan, bahkan lebih-lebih itu? Maka lanjutannya, kenapa kok diartikan lebih? Maka lanjutannya kan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya mesti ae. Karena Allah itu yang mengatur semua tingkatan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Wong kabeh iku punyanya Gusti Allah. Kan begitu. Makanya orang mukmin itu satu hal yang perlu kita pegangi, apapun yang kita hadapi sama sekali tidak boleh berputus asa, tidak boleh punya rasa pesimis, harus optimis, ya. Karena tapi tetap disertai ikhtiar dan doa yang serius, maka nanti insya Allah ada jalan, kan begitu. Nah, Rabbis samawat wal ardi disifati lagi rupane ar-Rahmani. Ada qiraat yang membaca Rabbis samawat tapi ar-Rahmaninya dibaca ar-Rahmanu la yamlikuna. Tapi ada yang Rabbus samawat ar-Rahmanu. Tapi qiraat kita membaca Rabbi sekaligus ar-Rahmani. Ini menjelaskan yang sebelumnya. Jadi Allah itu punya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya sekaligus dilandasi sifat ar-Rahman. Dulu pernah kita bahas kan bedanya ar-Rahman dengan ar-Rahim. Jadi ar-Rahman itu kasih sayangnya tanpa batas sudah. Ya. Ya. Ketika itu la yamlikuna minhu khitaba, ya. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka semua makhluk yang ada di hari itu ketika menghadap di hadapan mahkamah Tuhan, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki hak berbicara dengannya. Nanti ada illanya. La yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Nanti dulu. Kenapa kok tidak punya hak untuk berbicara di hadapan Tuhan? Karena pertama, keagungan Allah sedemikian luar biasa sehingga orang itu tidak berani. Jadi kalau menghadapi orang yang orang itu punya kekuasaan atau kita sungkani atau keilmuannya luar biasa, itu karena kita mau menyampaikan itu maju mundur. Kamu aja kawani. Bahkan ada anak ke orang tuanya itu tidak berani. Ada yang tidak berani, ada yang beraninya kebablasan, repot ini. Yang tidak berani tidak tahu dulu orang tuanya gimana. Padahal kalau parenting sekarang kan ada komunikasi yang baik. Kalau orang dulu memang sering begitu ya. Jadi sudah tidak suka wani, mending glutok ya sudah. Itu karena keagungan. Yang kedua, kenapa kok tidak punya hak untuk bicara, termasuk untuk membela diri? Karena semuanya sudah demikian jelas dan rinci. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Apa yang mau dibantah? Jelas. Jadi kalau kita ambil kembali ke ayat yang tadi, wa kulla syai'in ahsainahu kitabah, itu semuanya sudah terekam. Kalau sekarang itu ya mungkin bisa kita analogikan seperti CCTV. Cuman CCTV-nya jangan dibayangkan seperti yang kita kenal hari ini. Itu jauh lebih rinci. Sampai CCTV yang bisa mengontrol, melihat apa yang tersirat di dalam hati seseorang. Karena kebaikan itu kan dicatat. Keburukan walaupun tersirat itu belum dicatat.
Tapi kebaikan-kebaikan itulah yang akan menumpuk nanti, termasuk niat-niat baik itu. Nah kalau sudah dipaparkan begitu ya, CCTV-nya terlihat betul, kan tidak bisa. Ah ini kamu ini, enggak itu bukan saya, bukan saya. Ora iso. Jadi tidak punya hak untuk bicara, tidak punya. Ketika itulah ini, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ayat 38. Pada hari ketika ruh, ya. Ruh itu ada yang memahami roh itu malaikat Jibril. Ada yang memahami roh itu jamak roh itu ya setiap roh manusia. Karena roh tadi kan yang baik. Sebelum roh itu dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Tapi roh ada yang terkotori oleh kepentingan jasad tadi. Ini yang nafsunya namanya ammarah bisu. Kalau yang ruhnya ini betul-betul bisa memanage hawa nafsunya, ini nanti menjadi an-nafsul mutmainnah. Ya. Yauma yaqumur ruh. Tapi yang kuat ada yang mengatakan ar-ruh itu Jibril. Berdasarkan ayat nazala bihir ruhul amin. Jadi Jibril yang membawa al-amin. Jibril disifati al-amin, ini membawa Al-Quran untuk dimasukkan ke dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu memaknai ruh itu ya ada ruh sendiri. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, itu ruh. Tapi ruh itu juga maknanya Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itu ruham min amrina, itu ruh itu Al-Quran. Ternyata titik temunya Jibril yang membawa Al-Quran disebut ruh, Al-Quran juga disebut ruh, karena ruh itulah yang menghidupkan jasad. Kalau orang itu mau baik, maka ikuti Al-Quran. Sehingga kehidupannya itu tidak hanya di dunia, yang nanti selesai di akhirat, disiksa di neraka, tapi karena Al-Quran itu, bimbingan Al-Quran ruh itu, sehingga manusia itu bisa bermanfaat di dunia, sehingga di akhirat nanti bisa memetik dari apa yang dia lakukan ketika di dunia. Itulah makanya Al-Quran disebut dengan ruh juga. Wal malaika. Jibril itu menurut Ibnu Abbas itu dinyatakan itu adalah malaikat yang secara fisik itu paling besar di antara malaikat yang lain. Ada riwayat dari Nabi kan, Jibril itu kalau mengepakkan satu sayapnya saja itu menutup seluruh ufuk. Seluruh ufuk itu seluruh bumi dan isinya itu baru satu sayapnya saja. Nah malaikat itu punya beberapa sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Alhamdulillahi fadhili samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Jadi malaikat itu sebagai utusan uli ajnihatin, yang mereka punya sayap-sayap. Ada yang masna wa thulatsa wa ruba, ada sayapnya itu yang 2 pasang, ada yang 3, ada yang 4. Nah, sofa berbaris. Nah berdiri ini ada yang memahami yakum itu memang berdiri, bersaf-saf. Tapi ada yang mengatakan berdiri itu tanda siap menjalankan perintah. Karena orang itu kalau disuruh siap gerak, siap gerak itu berarti siap dia. Artinya siap menerima instruksi. Orang upacara itu kan begitu, oleh inspektur upacara, oleh pemimpin upacara kan diperintahkan hormat, gerak, nurut kan, karena sudah siap gerak. Setelah istirahat di tempat kan sebelum instruksi kan suruh siap dulu. Tidak langsung setelah istirahat langsung hormat, enggak. Kalau istirahat biasanya ketika amanat pembina upacara kan begitu. Nyantai. Tapi setelah itu kan sebelum menerima instruksi lagi kan suruh siap lagi, siap gerak. Nah, siap itu berdiri tegak. Ya. Siap. Bahkan kalau militer itu sebelum jawab pertanyaan itu ditandai siap dulu. Siap, laksanakan. Siap, komandan. Siap. Menjawab itu siap-siapnya bala-bala. Iya, kalau jenengan persanian gitu. Siap itu menunjukkan siap menerima komando dari atasan. Karena sabta marganya begitu. Nah, ini bukan hanya sabta marga, ini komando dari yang maha segala-galanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Ya. La yatakallamun, mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan yang benar. Siapa itu? Ini mufassir mengatakan ini bicara mengenai syafaat. Dan nanti di hadapan Allah itu tidak ada yang memberi syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah.
dan yang dikatakan mesti benar. Ya, nanti syafaat itu bertingkat. Ternyata syafaat yang paling besar itu yang menjadi haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syafaatul uzma, itu ketika di padang mahsyar. Berdiri untuk kemudian di situ nanti akan terjadi yaumul hisab. Itu Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Sampai dalam hadis yang cukup panjang itu, dalam kitab An-Nurul Mubin itu dijelaskan hadis itu, orang-orang itu pada datang ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Enggak, jangan saya takut, saya sungkan sama Gusti Allah, karena saya pernah makan buah khuldi ketika di surga. Nah, akhirnya ngadep ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, jangan saya enggak berani. Dan dia enggak berani betul, makanya la yamlikuna minhu khitaba. Karena Allah ketika itu murka, terutama murka kepada orang-orang yang membangkang. Nah, kalau Tuhan sudah murka itu kan malah menakutkan. Lalu Nabi Nuh bilang begini, jangan saya itu dulu pernah doa, yang doa itu kemudian saya merasa kok tidak enak dengan Tuhan. Apa itu? Rabbi la tadzal 'alal ardi minal kafirina dayyara. Orang-orang tidak beriman itu dihabiskan semua, akhirnya terjadilah banjir besar. Nabi Ibrahim sungkan pada Allah karena pernah menyampaikan 3 hal yang disalahpahami oleh kaumnya, dikira kemudian melakukan kebohongan padahal sesungguhnya tidak, tapi sungkan sama Gusti Allah. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh raja ketika itu, siapa yang bersamamu itu? Ini saudaraku. Padahal itu istrinya, tapi maksudnya Ibrahim saudara sesama iman, karena tidak ada orang beriman kecuali 2 orang. Terus yang dalam surah Shaffat itu faqala inni saqim. Nah itu. Terus satu lagi itu qala bal fa'ala kabiruhum hadza itu. Sungkan Nabi Ibrahim, tidak berani matur. Akhirnya Nabi Musa tidak berani juga. Nabi Isa tidak berani juga. Kenapa? Karena sumpah, saya disalahpahami, saya diangkat sebagai Tuhan oleh kaum saya, padahal saya itu bukan Tuhan. Makanya di akhir juz 7 itu kan, di akhir juz 7, akhir surah Al-Maidah itu kan, Yaqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jawabannya qala subhanak. Sanes kula ya Allah, maha suci panjenengan, bukan saya yang mengumumkan ke mereka bahwa aku dan ibuku ini sebagai Tuhan, enggak. Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti syafaat Rasulullah itu bertahap. Nanti ada syafaat yang berupa orang yang punya iman sudah masuk neraka bisa dientas dari neraka, dipercepat hukumannya. Atau ada yang sudah masuk surga dapat syafaat, bentuknya gimana? Naik level. Levelnya ada surga kelas ini, dia naik ke kelas atasnya, VIP, VVIP. Fasilitasnya jauh lebih lengkap. Wifi-nya kecepatannya luar biasa. Emang ada wifi? Wallahu a'lam. Terakhir sedikit lagi ya. Dzalikal yaumul haq. Nah, dzalikal yaumul haq ayat 39, itulah hari yang hak. Hak itu yang pasti benarnya, yang pasti terjadinya. Ya kan? Al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Itu hari yang berat, hari yang susah, hari yang berat bagi orang-orang kafir. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ini lo masih diberi pilihan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a, ya, barang siapa yang menghendaki keselamatan, maka niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Artinya apa? Mumpung belum terjadi semua itu, ayo diperbaiki jalan menuju kepada Allah. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan amal-amal soleh. Nah, nanti balasannya kok sudah diikatkan faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba, kok enggak mau? Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian akan azab yang dekat. Jadi azab itu dekat. Apalagi dalam pandangan Allah. Itu sangat dekat. Itu kayak kita nonton bola, pemain bolanya tidak lihat waktu karena fokus ngegolkan. Kita sebagai penonton ikit-ikit, sudah masuk injury time, ayo cepetan dan gol no injury time. Nah sesungguhnya Allah, lalu malaikat juga memantau manusia itu gregetan gak cari. Awakmu lu dilungkas umur muntek ndang ngalaku keapian.
Kamu tuh tidak tahu usia sekian akan dipanggil oleh Allah. Itu masih ada harapan sebenarnya, dorongan ke sana. Anzarnakum adzaban qariba. Tapi mereka tidak percaya karena mereka memandang bahwa azab itu masih jauh, umur itu masih lama, dunia itu masih lama. Padahal dunia itu sifatnya rendah. Dulu pernah kita bahas ya. Dunia itu apapun bentuknya, itu kalau sudah kita miliki, itu rasanya menjadi biasa kalau kita tidak pandai bersyukur. Yang belum punya mobil, kepingin mobil, beli mobil second. Alhamdulillah iso tuku motor. Itu kalau tidak mensyukuri, itu hanya bertahan 1 bulan saja, sudah ganti lagi nanti. Tipe biasa, duwe motor biasa. Dulu waktu masih punya motor sepeda, kudanan pengennya duwe motor. Wah enaknya motornya kayak ngono kuwi. Ono AC ini. Wah ini mungkin mobil tua enggak ada AC-nya. Tapi begitu punya biasa kalau enggak pandai mensyukuri. Tapi kalau pandai mensyukuri, umpama rumahnya banyak, yang satu buat ngaji, yang satu sudahlah saya tempati yang ini saja, yang ini buat ngaji. Nah, itu luar biasa. Itu orang-orang yang mensyukuri. Nah, lanjutannya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari itu, kembali ke al-yaumul haq tadi ya, itu pasti seseorang itu, al-mar'u itu maknanya seseorang, baik laki-laki, baik perempuan, baik kafir, baik mukmin, itu akan bisa melihat. Yanzur itu dalam bahasa Arab itu bisa dipakai melihat secara zahir dengan mata, atau melihat secara akal pikiran, mata batin. Nah, kalau mata batin seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu mikir. Bukan melihat unta ketika diciptakan, enggak, tapi melihat proses, oh unta itu begini. Lalu ketika sudah jadi dia mampu untuk bertahan, tidak makan, tidak minum selama sekian bulan. Itu Allah yang menetapkan sistemnya. Nah ini nanti setiap orang itu akan bisa melihat apa yang sudah diusahakan oleh kedua tangannya. Yadun itu kedua tangan, yadahu, tapi maksudnya itu pokoknya segala jenis usaha yang dia lakukan. Karena biasanya usaha itu berpangku kepada tangan, walaupun tidak semua usaha berpangku pada tangan. Di ayat lain dulu pernah kita bahas, tabat yada abi lahabi watab, binasa kedua tangan Abu Lahab. Itu bukan maksudnya kedua tangan tok, tapi termasuk semua jenis yang semua hal yang dia usahakan. Berarti usahanya. Lah, maqaddamat yada. Sebenarnya kalau kita komparasi dengan ayat yang lain, kita ini melakukan usaha itu tidak hanya usaha kita yang dicatat oleh Allah, tapi juga yang menjadi asar kita, tinggalan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Tinggalan itu berupa apa? Tinggalan ilmu. Para asatid ngajar di bed punya tinggalan ngajar ngaji kepada santri bed, atau tinggalan harta diwakafkan, ditempati untuk ngaji dan seterusnya. Itu tinggalan nyumbang wakaf untuk rumah sakit, nyumbang untuk pendidikan, untuk pesantren tahfidz. Nah itu nanti semuanya menjadi peninggalan-peninggalan yang nanti akan dihadapkan pada seseorang yang melakukan itu. Nah sementara orang yang kafir, apa yang mereka katakan? Penyesalan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Apa kata orang kafir? Seandainya saja aku menjadi tanah. Itu ternyata dalam tafsir dijelaskan mereka lebih memilih menjadi binatang-binatang. Yang mana binatang itu ketika mati, mereka tidak dimintai pertanggungjawaban amal, langsung kembali menjadi tanah. Ini kan ada kucing mati dikubur, ya sudah dia kembali ke tanah. Tidak dibangkitkan lagi dimintai pertanggungjawaban. Hei kucing, kamu pernah ngambil ayamnya Ustadz Misbah berapa kali? Enggak. Makanya menungso mangkel nang kucing, ya mangkel loh, tapi kucing itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, yang dimintai pertanggungjawaban itu kucing-kucing yang dasei ireng, itu di dasei maksudnya manusia. Itu ngambil korupsi apa, naudzubillah. Nah itu nanti orang kafir itu, termasuk orang yang berbuat kezaliman, dia akan menyesal. Apalagi yang orang kafir yang memang tidak ada keimanan sama sekali, mereka merasa, duh ngerti yang ini Gusti, kula dados hewan mawon. Karuan dibelek kayak kurban, wis mari hewan ternak yang membawa binatang kurban. Itu justru malah mengantarkan makhluk manusia yang luar biasa. Mereka hewan-hewan kurban tuh bersyukur itu kalau mereka jadi kurban dibanding mati-mati biasa. Kata mereka begitu. Nah saya kok tahu? Wallahu a'lam bishawab.
Saya kira itu kajian kita. Alhamdulillah bisa menyelesaikan surah An-Naba. Mepet ya, ini di hari tanggal 30 Sya'ban. Karena saudara-saudara kita di MU sudah mengumumkan hari ini sudah puasa. Ya. Oke, matur nuwun, mudah-mudahan kajian kita di akhir Sya'ban ini juga ikut mensupport bagaimana semangat kita untuk nambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang insya Allah besok akan menyambut bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa mengisi bulan Ramadan 1445 Hijriah ini dengan amal sebaik-baiknya. Ada peningkatan lah secara kualitas, secara kuantitas dibanding tahun-tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. أدان الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.